Lolo ka na nga eh. Bagi kebanyakan pasangan yang udah menikah, pasti ingin memiliki keturunan. Namun mungkin ada beberapa pasangan suami istri yang kurang beruntung karena belum dikaruniai keturunan atau bisa jadi mengalami keguguran. Di video kali ini menceritakan tentang pasangan suami istri yang udah menikah selama bertahun-tahun, tapi sang istri sempat mengalami keguguran dan sampai sekarang belum hamil lagi. Lalu pada suatu ketika, tiba-tiba datang seorang wanita hamil ke rumah mereka yang membuat kondisi keluarga mereka jadi berubah karena sang suami selingkuh dengan wanita tersebut. Ya, bagaimanakah cerita film ini selanjutnya? Oke, langsung aja. Ini dia kisah singkatnya. Cerita film ini diawali dari pasangan suami istri yang bernama Dani dan Ana yang sedang berdebat. Ternyata si Dani ini tidak suka kalau istrinya pulang sampai larut malam, yang hari ini kebetulan aja keluar bersama rekan kerjanya dan sama sekali tidak memberi kabar. In-invite lang ako ng mga katrabaho ko, okay? Walaupun Dani dan Ana udah lama menikah, mereka berdua ternyata belum dikaruniai anak. Oleh karena itulah, Dani sering merayu Ana untuk bercocok tanam, karena selain merasa ketagihan pada istrinya, dia juga ingin memiliki keturunan. Love, sorry. Sorry, love. Nakalimutan ko. Lalu pada suatu ketika, Dani dan Ana tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita bernama Sophie yang sedang mencari pria bernama Gap. Awalnya Dani mengatakan kalau Sophie salah alamat, tapi Sophie akhirnya menjelaskan kalau Dani pernah berhubungan dengan wanita bernama Rowena yang akhirnya melahirkan Gap. Nabuntis daw po yung mama niya nung teenager pa lang ito. Rowena po yung pangalan. De Jesus. Mendengar cerita itu, Dani ingat kalau dia pernah mantap-mantap dengan Rowena, tapi Dani tidak tahu kalau Rowena mengandung anaknya, karena Rowena menghilang begitu aja. Ceritanya Rowena udah meninggal 3 tahun yang lalu, dan sekitar sebulan yang lalu, Gap datang ke kota ini untuk mencari ayahnya, tapi Gap juga menghilang setelah menghamili Sophie. Pero 3 years ago, namatay po yung... bigla po kasi siyang nawala. Mendengar Sophie hamil dan tidak punya pekerjaan, Dani kemudian berbaik hati mempersilahkan Sophie menginap di rumah ini sambil mencari Gap. Awalnya Ana merasa jengkel dengan keputusan sepihak dari Dani, tapi Dani akhirnya memohon kepada Ana dengan alasan dia merasa kasihan kepada Sophie dan ingin bertemu Gap. Gusto ko lang makilala yung anak ko eh. Eh, di kilalanin mo. Alam mo naman na gusto kong magkaanak, di ba? I love you. Setelah Ana setuju, dia lalu mengantar Sophie ke kamar tamu dan memberikan berbagai perlengkapan bayi yang dulu pernah Ana beli waktu dia sedang hamil. Sayangnya Ana malah mengalami keguguran, dan sejak saat itu, dia dan Dani semakin rajin membuat momongan, tapi sampai sekarang usaha mereka masih tak berhasil. Sorry po. Hindi na po ba kayo? Wala eh, hindi pa binabalik sa amin. Di malam harinya, Ana kemudian menggoda Dani kalau sebentar lagi dia akan menjadi kakek. Seperti biasa, Dani merasa bergairah melihat keseksian istrinya, jadi dia langsung merayu Ana untuk bercocok tanam. Tapi kegiatan mereka itu tidak sengaja dilihat oleh Sophie. Kaya ayoko may ibang tao dito sa bahay na to eh. Keesokan harinya, Dani dan Ana lalu mengajak Sophie ke kantor polisi untuk meminta pertolongan tambahan dalam mencari Gap. Namun polisi mengatakan kalau pencarian ini tidaklah mudah karena bisa jadi Gap tidak ingin ditemukan dan biasanya dilakukan oleh pria yang telah menghamili wanita. Nagtatago yan. Ikaw, wala ka bang balak mawala? Selain mengandalkan bantuan polisi, Ana akhirnya berinisiatif menemani Sophie untuk mencari Gap secara mandiri. Tapi ketika Ana udah berangkat bekerja, Sophie tiba-tiba aja bersikap nakal, di mana dia sengaja memperlihatkan keseksiannya kepada Dani untuk memancing gairah. Setelah mencari informasi berhari-hari, mereka bertiga akhirnya bertemu dengan ayah Rowena. Namun Dani malah dihajar oleh adik Rowena sampai menabrak Sophie yang langsung keguguran. Akibat kejadian itu, Ana jadi teringat akan masa lalunya yang juga pernah keguguran, sehingga dia jadi merasa kasihan kepada Sophie dan memintanya agar menetap sementara di rumah ini. Just stay here. Kasi Ana, magstay ka dito hanggat gusto mo.
Keesokan harinya saat Anna berangkat bekerja, Dani tiba-tiba merasa bergairah melihat Sophie dan merayunya untuk mantap-mantap. Seminggu kemudian, Anna lalu menawarkan Sophie untuk bekerja di kantornya, karena kebetulan ada lowongan pekerjaan yang menurutnya cocok bagi Sophie. May mga bagong opening kasi sa... Walaupun Sophie tidak pernah kuliah, Anna berjanji akan membantunya mendapatkan pekerjaan itu, sehingga Sophie jadi bersemangat untuk menghasilkan uang. Namun ketika mereka lagi asik mengobrol, Sophie tiba-tiba aja merasa mual, dan akhirnya ketahuanlah kalau dia hamil lagi. Sophie! Setelah mendengar pengakuan dari Sophie, Anna langsung ngomel-ngomel kepada Dani, yang bisa-bisanya bercocok tanam dengan pacar anaknya. Sophie yang merasa bersalah pun berkata kalau dia akan pergi dan menggugurkan bayi ini. Namun, Anna memaksa Sophie agar melahirkan bayi tersebut. Dan jika Sophie tidak mau mengurusnya, dia dan Dani yang akan merawatnya. Papalaglag ko na rin ho yung bata. Kaya nga, gagawin mo yung kung ayaw mong alagaan, kami yung mag-aalaga. Lalu pada suatu ketika, Gap tiba-tiba datang ke rumah mereka, yang membuat Dani merasa bahagia, karena akhirnya dia bertemu dengan putranya yang belum pernah ia lihat. Pada saat itu, Gap lalu mengaku kalau dia bersembunyi karena belum siap menjadi ayah. Tapi Gap akhirnya memutuskan untuk bertanggung jawab, karena dia tidak mau kalau anaknya nanti tumbuh tanpa ayah seperti dirinya. Ma, ayoko magaya siya sa akin. Mabayaan ikaw, si Sophie, at ang mag-iingat ako. Beberapa minggu kemudian, Sophie tiba-tiba melihat kalau dia mengalami pendarahan, sehingga Gap langsung mengajaknya periksa ke klinik. Beruntung, bayi dalam kandungan Sophie baik-baik aja. Tapi Gap terkejut mendengar hasil pemeriksaan dokter, yang dimana Sophie baru mengandung selama 6 minggu. 6 weeks? 6 weeks ka palang buntis? Merasa ada yang ganjil sama kehamilan Sophie, Gap jadi ragu kalau bayi itu adalah anaknya, dan merasa curiga kalau Sophie telah bercocok tanam bersama pria lain. Sophie pun akhirnya berkata jujur kalau dia telah bercocok tanam dengan Dani, dan bercerita kalau dia mengalami keguguran saat mencari Gap ke rumah kakeknya. Habang hinahanap ka namin, si Dan ang ama ng bata. Begitu sampai di rumah, Gap langsung menghajar ayahnya yang tega menghamili Sophie, dan Gap kemudian pergi dari rumah itu. Namun beberapa hari kemudian, Gap kembali mengunjungi Sophie yang ternyata sedang pergi bersama Dani, demi mencari keberadaan Gap dan mereka berdua ingin meminta maaf. Ano ka ba? Gusto mo pumasok ka muna dito? Gap yang masih berpikir negatif kepada ayahnya, lalu bertanya kepada Anna, bagaimana Anna bisa terima kalau suaminya telah menghamili wanita lain. Anna pun kemudian mengatakan kalau dia dan Dani sangat ingin memiliki anak, dan mumpung rumah ini sedang kosong, Gap akhirnya merayu Anna untuk bercocok tanam. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Anna akhirnya melakukan tes kehamilan dan mengetahui kalau dia sedang hamil dari hubungannya dengan Gap. Namun Anna tidak mau memberitahukan kebenaran itu kepada Dani agar kondisi keluarga mereka tidak semakin berantakan. Pada akhirnya, Dani dan Gap harus rela jika pasangan mereka hamil dari sumber bibit yang bersilangan. Dani menghamili calon menantunya, sedangkan Gap menghamili ibu tirinya. Kondisi dan situasi seperti ini sebenarnya agak rumit dan aneh ya. Tapi di tengah perselingkuhan yang mereka lakukan, ternyata malah lahir solusi yang membuat mereka akur kembali. Admin sebenarnya agak bingung sama film ini, karena akan sampai kapan hubungan keluarga mereka akan baik-baik aja, tanpa mempermasalahkan asal-usul atau sumber dari bayi mereka masing-masing. Ya, itulah dia tadi alur cerita film yang berjudul Salisihan. Jika penonton sekalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.